Di Raya Idul Fitri ini kami ini banyak ada tetangga, ini tetangga semua ya, sahabat-sahabat tetangga Bang Ompong ini tuh. Ini ibu tercinta Bang Ompong, mungkin ibu ini ya yang masih ada ya, karena seorang ayah kami sudah tiada, sudah hampir 20 tahun lebih dia meninggalkan kami semua ya. Ya semoga saja ya kami yang tinggalkan ini selalu iman kami ya, selalu mendapatkan hidayah dan berkahnya. Ya ini ibu yang sudah tua ya, karena sudah hampir 1 tahun lebih kami berpisah. Bahkan Jarod sempat juga pulang duluan, tapi sekarang Jarod, Bang Ompong tidak menemukan Jarod, tidak ada di kampung ataupun di rumah ibu ini ya. Karena Jarod juga pernah mengambil dari pedang pusaka Naga Geni dari milik dari Bang Ompong. Saat itulah sampai detik ini sekarang ini juga Bang Ompong tidak bisa mengetahui keberadaan Jarod. Tadinya Bang kira kalau Jarod itu sudah pulang ke dusun dan menjumpai ibu dan merawat ibu. Ternyata setelah Bang Ompong sampai di kampung dan menjumpai ibu ya, Jarod tidak ada di sini. Inilah ya yang dipertanyakan oleh ibu ini, kemana katanya Jarod, karena Jarod juga tidak ada hadir. Ya Bang Ompong tidak bisa menjelaskan kepada ibu ya, karena Jarod ini masih dalam bergelumur dengan Tesen, dengan Janggar ya. Jadi bisa saja mereka berkumpul ya. Tapi harapan Bang Ompong juga untuk kedepannya, insya Allah ya, doa dari para sahabat-sahabat juga, Bang Ompong akan janji ataupun akan membawa Jarod untuk kembali lagi ya. Jadi dalam kesempatan itu juga nanti juga kalau Jarod sudah insaf, sudah mengakui kesalahannya apa yang dilakukan semua selama ini kepada umat manusia ya, termasuk ya pada ibu yang tercinta dalam hari Fitri ini, hari raya Idul Fitri ini, seharusnya kami berkumpul ya, karena Jarod adalah adik kandung satu-satunya. Tidak ada kehadiran sini ya, tangisan daripada seorang ibu ya kepada anaknya, kemana anak satunya, tidak ada. Ini yang sulit sekali ya menjelaskan kepada ibu tercinta, karena ibu ini sudah tua benar. Dia tidak ada yang merawat lagi di kampung, hanya tetangga kiri kanan yang berkumpul dan di sini ya. Dengan berkumpul seperti ini, dia tetangga-tangga sebelah inilah yang selalu memberikan kabar tentang ibu ada di dusun ya. Kalau ada terjadi sesuatu, entah ibu sakit, entah apa, itu tetangga ini yang bisa menghubungi, karena ibu sudah tidak mengerti apa arti sebuah itu HP. Tahunya ibu hanya bisa menangis, dipinjamkan HP-nya untuk berbicara dengan Bang Ompong ya. Ya mudah-mudahan saja yang Bang Ompong harapkan ibu Bang Ompong ini ya sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dikuatkan segala imannya ya. Dan tak kalah pentingnya juga yang tanpa terkecuali ya, kami selaku anaknya semua yang sekarang ini ya, termasuk Bang Ompong sendiri yang ada sini ya, karena tidak ada kehadiran Jarod ya, karena kami dua beradik ini sudah banyak selisih paham dalam perjalanan hidup kami. Sedangkan Jarod sekarang ini masih bergelumur dengan kita, beda sekali dengan perjalanan hidup Bang Ompong ya, karena Bang Ompong juga bukan manusia yang sempurna. Bang Ompong masih banyak sekali kekurangan ya, banyak sekali para sahabat. Inilah yang perlu Abang sampaikan ya ke para sahabat-sahabat. Mudah-mudahan saja dengan perjalanan kehidupan Bang Ompong ini ya, insya Allah ya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan restui ya. Karena apa, para sahabat-sahabat ya, banyak sekali yang telah terjadi. Perlu para sahabat-sahabat ketahui dengan pulangnya Bang Ompong ya, mungkin nanti Bang Ompong juga akan kembali lagi ke kontrakan Bang Ompong, karena memang harus di sana memang banyak sekali yang Bang Ompong selesaikan. Karena dalam kesempatan hari raya Idul Fitri ini kita rayakan dalam 1 tahun sekali ya. Dalam 1 tahun inilah Bang Ompong bisa berjumpa dengan ibunda tercinta. Ibunda ini sudah tua renta, tapi Bang Ompong bersyukur, sangat bersyukur karena masih bisa melihat beliau berdiri juga walaupun beliau sudah renta tua seperti ini. Ya mudah-mudahan saja apa-apa yang didoakan kepada orang tua kita selama ini kepada anak-anaknya ya, itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa dari seorang ibu itu memang sangat luar biasa, memang sangat
berarti ya buat anak-anaknya. Ya, insya Allah juga ya nantinya juga kalau memang benar ini semua terjadi ya, untuk hari raya yang akan datang insya Allah kita akan berjumpa lagi di puasa yang akan datang ya, karena ini sudah waktunya sholat zuhur ya, karena kita sudah mendengarkan itu ada suara azan, itu adalah satu panggilan buat umat Islam yang kita memang harus menjalankan sholat berjamaah bersama ya, karena itu memang adalah tanda bagi umat Islam. Kalau memang waktunya sholat dan harus sudah tidak laksanakan, jangan sampai kita tidak sholat ya, karena tidak ada suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini dan menuju yang kematian ya, dan itu tidak ada sama sekali harta benda pun tidak akan pernah ada yang kita bisa bawa sama sekali. Banyak sekali saya termasuk contoh dari ayah kami juga, beliau meninggalkan kami, meninggalkan ompong, jarot, ibunda tercinta, termasuk sanak famili yang ada di sini ya, keluarga-keluarga ya. Kenapa pesan beliau untuk meninggalkan kami, jangan tinggalkan sholat, karena sholat itu adalah kunci kita untuk masuknya pintu surga. Itu adalah pesan dari almarhum beliau ya, itu yang masih masuknya dalam hati ya. Mudah-mudahan saja apa yang beliau sampaikan kepada kami akan selalu ingat, dan kami akan selalu mendoakan beliau walaupun sekarang beliau sudah di alam yang berbeda dengan kami, karena ini ibu yang masih hidup walaupun tidak bisa membahagiakan beliau dengan secara utuhnya ya, tapi insya Allah mau selalu doakan beliau mumpung dia masih hidup, setidaknya kami bisa untuk masih bisa berkomunikasi dengan beliau ini ada tetangga inilah yang selalu untuk mengarahkan ibu ya supaya tidak pernah meninggalkan sholat, karena ibu pernah sering nelpon harus menjalankan ibadah sholat itu penting ya, wajib bagi kita semua ya, karena kita adalah umat muslim yang memang harus apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mungkin ini udah waktunya mau sholat zuhur ya, jadi ibu juga harus sholat dan ibu ya. Mungkin abang-abang ini ya, ini bukan preman bersama-sama, ini bukan preman, ini bukan juga preman. Jangan kalian kira mereka abang ini memakai kaos singlet, memang gayanya memang seperti itu, memang seperti preman ya, seperti memang preman, tapi tidak seperti itu. Akhlak orang beliau ini gayanya saja seperti itu, luar biasa. Bahkan beliau inilah yang selalu membimbing ibu kami, selalu untuk mengingatkan kalau beliau ini adalah orang baik, cuman pakaian saja seperti orang preman, seperti brutal ya. Ya seperti kok sahabat-sahabat lihat juga di sini ibunda menyediakan sedikit banyaknya ada minuman. Kita ini bukan minuman yang diberikan desen, sirup itu bukan desen yang diberikan. Sahabat kira itu racun, bukan. Itu adalah minuman yang diberikan oleh ibu kami. Tidak akan mungkin ibu kami untuk menyediakan racun, karena ibu ini sayang semua kepada anak-anaknya. Karena kehadiran anak-anaknya inilah beliau senang, beliau bangga kalau anak-anaknya rukun, damai, dan bisa ngobrol bareng. Apalagi di hari raya Idul Fitri ini ya, kami bersujud dan bersimpuh kepada ibu kami ya, karena mumpung masih hidup. Itulah para sahabat-sahabat ya, di sini juga ibu ada apa ini, kue ya bu ya, ini kue yang ibu kami ya, ibu kami ini menyediakan kue, entah apa kue yang keras. Kalau Bang Opong sendiri kan, Bang Opong mungkin sahabat-sahabat tahu kalau gigi Bang Opong udah nggak ada ya, udah ompong, jadi tidak bisa untuk memakan yang keras-keras seperti ini. Tapi inilah memang di hari raya Idul Fitri ini, dengan seperti inilah kita bisa untuk melihat berbagai macam kue-kue ya. Ya mungkin abang itu karena tadi memang sudah ada panggilan sholat, mungkin abang itu mau sholat aja dulu bang, silakan ya bapak, biarkan kita satu persatu nanti jadi, karena kalau memang sholat berjemaah tadi sudah panggilan ya, karena memang harus kami sholat bersama ya. Mungkin itu saja para sahabat-sahabat ya, dimanapun kalian berada, Bang Opong selalu mendoakan insya Allah ya, kita akan berjumpa lagi di hari raya Idul Fitri tahun depan ya. Karena dengan hari raya Idul Fitri tahun ini kita sudah mendapatkan satu rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih berikan kesehatan walafiat tanpa kekurangan satu apapun ya. Walaupun entah ada kue, entah ada makanan minuman yang di sini ya, yang kami
makanan minum, ya inilah keluarga kami, keluarga dari Bang Ompong ya. Lihat umur Bang Ompongnya sudah tua renta, tapi beliau kuat. Bang Ompong bangga sekali dengan beliau. Beliau masih seperti ini, masih bisa sholat aja. Bang Ompong masih bisa berdiri sholat. Itu sudah satu keajaiban buat ibunda ya. Oh itu tadi ada anaknya tetangga-tetangga ya, karena tetangga di sini kan banyak sekali kan, tetangga warga-warga sekolah ini banyak sekali warganya ya. Jadi Bang Ompong juga bisa selalu berkomunikasi kalau tidak hadir dalam Bang Ompong ya. Mungkin dalam kesempatan inilah Bang Ompong ini kembali ya menjumpai ibu tercinta, karena ibu tercinta ini ya jarang kami berjumpa. Jarang juga Bang Ompong untuk pulang untuk menengok beliau, karena Bang Ompong juga ya kalau sekali menengok beliau ini juga membutuhkan biaya juga. Sedangkan kondisi dari perjalanan hidup daripada Bang Ompong di perantauan ini ya penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, dan cobaan-cobaan inilah yang memang harus benar-benar Bang Ompong lakukan. Sampai di mana keimanan daripada Bang Ompong ini ya, Allah menguji, mungkin menguji daripada keimanan daripada Bang Ompong. Kuat tidak, sanggup tidak Bang Ompong untuk menjalani semua ujian ini. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit ujian itu akan Bang Ompong lalui ya. Walaupun hambatan dan rintangannya sangat luar biasa bersahabat ya, tidak gampang ujian yang diberikan Allah ini. Bukan saja dalam ujian dalam segi dari materi ya, dari kehidupan sehari-hari dari Bang Ompong aja ya, banyak sekali ujiannya. Termasuk seperti mungkin bersahabat, termasuk daripada adik kandung Bang Ompong sendiri, Jarot, Tesen, Janggar. Mungkin mereka di hari raya Idul Fitri ini mereka bisa saja untuk sementara ini sadar, tobat ya, mengakui. Tapi setelah ini nanti mereka akan selalu berulah lagi. Kira-kira sudah kira-kira sudah berapa ini kalau kita nanti kita harus sholat berjamaah juga. Kalau mudah-mudahan saja nanti apapun juga ya, karena dalam kesempatan ini kami harus sholat berjamaah bersama-sama dengan keluarga. Dan mudah-mudahan saja Abang berharap ya, untuk di hari raya yang akan datang ataupun bulan suci Ramadan yang akan depan, kita bisa berjumpa lagi. Kalau Allah sudah berkehendak, kalau kita memang tidak berjumpa lagi dengan hari raya dan bulan puasa tahun depan ya, itu memang sudah takdirnya kita. Allah berkehendak lain terhadap kita. Karena semuanya ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini memang beliaulah yang menciptakannya.